Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi dua pemain keturunan, yaitu Kelvin Verdonk dan Jens Raven, dalam proses naturalisasi saat ini. Dengan begitu, dua pemain itu juga akan menyusul Maarten Paes yang baru saja resmi jadi warga negara Indonesia (WNI). Hal itu diungkapkan Erick melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan video tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu bertemu langsung dengan Paes, Verdonk, dan Raven di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Erick menjabat tangan bersama tiga pemain tersebut. Artinya, mereka semua akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi untuk Verdonk dan Raven, Erick mengungkapkan bahwa keduanya sedang dalam proses naturalisasi. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional, tulis Erick di akun Instagram pribadinya, Selasa, 30/4/2024. Hari ini Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdonk pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, sambungnya. Untuk diketahui, Paes secara mengejutkan telah mengambil sumpah WNI di Kanwil DKI Jakarta pada pagi hari ini. Dengan begitu, kiper Dallas FC itu sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Kemungkinan, Paes bisa debut pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan kembali dimulai pada Juni 2024. Sementara untuk Verdonk dan Raven, keduanya memang merupakan pemain yang belakangan santer dirumorkan untuk dinaturalisasi. Nyatanya, benar saja, kedua pemain tersebut saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Diharapkan, proses naturalisasi Verdonk dan Raven dapat berjalan dengan lancar. Karena jika semua prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin Verdonk dan Raven akan melakoni debutnya membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu hal yang pasti, tambahan pemain keturunan akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Untuk saat ini, sudah ada banyak pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Di antaranya, ada Jordi Amat, Tom Haye, Jay Izes, Ivar Jenner, Sain Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan pujian kepada perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar. Meski gagal ke final, Erick tetap beri penghargaan tinggi dan pujian kepada skuad Garuda Muda, meski Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan gagal ke final usai kalah 0-2 dari timnas Uzbekistan U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin, 29/4/2024. Erick menyanjung prestasi hebat timnas U23 sebagai debutan yang lolos ke semifinal. Oleh karena itu, Erick meminta para pemain timnas U23 tidak putus semangat, karena tiket ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka. Menurut Erick, pasukan Merah Putih harus kembali memperlihatkan kekuatan mental dalam laga perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024 Qatar. Terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, para ofisial, dan supporter Indonesia yang hadir langsung, maupun yang nonton dari tanah air, kata Erick dikutip dari psi.org. Saya menjadi saksi bahwa para pemain punya semangat tinggi untuk menang dan menembus final, namun Uzbekistan tim yang tangguh, ujar Erick. Saya puas dengan timnas dan bangga karena sepak bola telah menyatukan Indonesia, ucap Erick. Masih ada 2 kesempatan lagi. Mentalitas para pemain sudah teruji, dan saya tetap mohon doa serta dukungan seluruh pecinta sepak bola agar keinginan kita semua melihat generasi emas sepak bola bisa terbang tinggi akan tercapai, tegas Erick. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengungkapkan kondisi para pemainnya sebelum menghadapi timnas Uzbekistan U23 pada laga semifinal Piala Asia U23, Senin, 29/4/2024. Sintayong menilai bahwa skuad Garuda Muda sudah terlihat gugup sebelum pertandingan. Menurut Sintayong,
Hal itu yang jadi salah satu faktor permainan Indonesia tidak keluar maksimal seperti di pertandingan sebelumnya sehingga harus menyerah dengan skor 0-2. Saya pikir sebelum kami mulai bertanding, para pemain sedikit gugup. Jadi itu mungkin itu mempengaruhi tim kami, kata Shin Tae-yong seusai laga kontra Uzbekistan. Mereka tidak benar-benar bermain, jadi tidak bermain dengan baik hari ini dari yang sebelumnya, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong tetap mengapresiasi perjuangan Rizky Ridho DKK. Saya apresiasi perjuangan para pemain kami yang sudah bekerja keras, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui bahwa permainan Uzbekistan pada laga ini sangat baik dan layak menuju ke final Piala Asia U23 Qatar. Begitu juga dengan para pemain Uzbekistan, mereka melakukannya dengan sangat baik pada laga ini, puji Shin Tae-yong.